Ya Rabbana ansur jihadana qatil ulama bidhabi ambaitati dinina nasudada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana sampai malam mungkin senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kenikmatan. Utamanya sekali nikmat iman dan Islam sebagai dasar seluruh amal ibadah yang kita lakukan dalam hidup kita demi perwujudan penghambaan pada seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan ikan ini termotivasi sehingga si Allah subhanahu wa ta'ala dalam agenda kita selalu menggunakan kesempatan hidup serta kesempatan sehat untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah dan selaku seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu ada beberapa hal sih perlu terpahami sebagai motivasi kita, sebagai sebagai agenda agar tergagal gawe amal ibadah dalam hidup dan tentang kualitas dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih perlu terpahami adalah dengan tujuan daripada seluruh amal ibadah kita pada gawe. Sehingga ia beda-beda tujuan seorang hamba melaksanakan amal ibadah di dalam hidupnya untuk ngabiarina olehnya anak Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan si pertama seorang hamba melaksanakan amal ibadah di dalam adalah agar besar seluruh amal zahir si wajibannya si Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengingat bagaimanapun tak ada melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun di dalam ilmu pengetahuan sebagai dasar amal ibadah maka amal ibadah niki hukumnya adalah sia-sia. Atau keterangan dari dalam satu keterangan wal amalu bi ghairi ilmin la yufidu wal ilmu bi ghairi amalin zambun kabir. Nabi maknanya siapapun di antara manusia mengerjakan amal ibadah dalam hidupnya tanpa didasari dengan ilmunya la yufidu maka dipastikan seluruh amal ibadahnya itu hukumnya sia-sia di dalam manfaatnya di dalam faedahnya. Dan kisi pertama anggota pada ngaji dengan minta keterangan hukum-hukum Allah tujuannya secara ilmu syariat akan diterima akan sah seluruh amal ibadah si gawita dalam hidupnya. Apakah petunjuknya dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia maka hendaklah diperbuat dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kebahagiaan keselamatan alam akhirat maka hendaklah diperbuat dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kebahagiaan dunia dan akhiratnya maka hendaklah diperbuat dengan ilmu. Karena tujuan sifat rendah di antara manusia melaksanakan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk salah satu di antaranya anggota bermajlis dengan keterangan-keterangan ilmu pengetahuan tujuannya kebesaran seluruh amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terus yang kedua secara ilmu tarekat tujuan seorang hamba menuntut ilmu atau mengerjakan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya akhirnya dijamin kebahagiaan keselamatan si Allah subhanahu wa ta'ala
selamat dalam berbagai azab siksa api neraka di alam kuburna, akhirnya melipat dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tujuan si kedua niki berkenaan isi keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Faman khaffat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang berat timbangan pada amal kebaikan yang dikerjakan dalam hidupnya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi berusaha seorang hamba ini untuk selalu mengerjakan segala macam bentuk amalan ibadah dalam hidupnya, kemudian didasari dengan ilmunya. Tujuannya kita boleh timbangan amalnya pahalanya dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia berkeyakinan bahwa orang-orang yang besar timbangan pahala daripada seluruh amal ibadahnya itu, maka itulah orang-orang yang beruntung diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Wa man saqulat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ringan sedikit timbangan pahala daripada amal kebaikannya, lebih banyak timbangan amal keburukan dosa-dosanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi untuk dirinya sendiri. Maka karena dia rugi, sebagai tempat tinggalnya adalah neraka jahanam, mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan ini konsepsi kedua dalam keterangan ulama. Kita tahu maksud tujuan di dalam daripada menuntut ilmu, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ilmu syariat akan besar selaku amal ibadah, secara ilmu tarekat akan keselamatan kita Allah Ta'ala dengan siksa kubur. Karena ada teman-teman yang Bapak Ibu sekalian di dalam perasaan bahwa siaran siksa kubur niki babak penentuan seorang hamba untuk mendapatkan keselamatan berikutnya menuju ke alam akhirat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan petunjuknya dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nyeritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur sino marwasantana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu manzilin min manazilil akhirah adalah permulaan awal-awal tempat daripada segala macam bentuk tempat yang ada di alam akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, di alam kubur ini merupakan penghabisan tempat dari segala macam bentuk tempat siarat di atas dunia ini. Paman naja'anhu pama ba'dahu aisyar, maka barang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat selamat bebas dari berbagai macam bentuk siksa siarat di alam kubur, maka dipastikan dia untuk melalui kehidupan selanjutnya menuju pada mahsyar, menuju alam akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilam yanju minhu, sebaliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak selamat dari berbagai macam bentuk azab di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu, maka untuk melalui kehidupan berikutnya sungguh sulit akan diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalikiakan petunjuknya dalam hadis sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai perhatian kita, mumpung nama sidang kita kesempatan hidup sehat si Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya usaha ikhtiar kita serta upaya kita bagaimana supaya kita selaku seorang hamba ini dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bentuk siksa siarat di alam kubur. Sehingga kubur ini kita penentuan selamatnya seorang hamba
menuju ke alam berikutnya itu pada mahsyar, untuk selanjutnya menuju ke alam akhirat dan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ke kubur niki Bapak Ibu sekalian. Nah jadi kita akhirnya selamat di alam kubur. Ada petunjuknya dalam keterangan ulama tasawuf. Ada Imam Abu Lais rahimahullahu taala. Apa kata Imam Abu Lais rahimahullahu taala? Wa man arada an yanju min azabil qabri, barang siapa menginginkan keselamatan kebahagiaan di alam kuburnya, fa'alaihi ayyulazima arba'atu asya'a, maka hendaklah manusia itu melazimkan, membiasakan dirinya untuk selalu istiqomah mengamalkan 4 hal. Nah ini berdasarkan baik dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengkat ulama arana Imam Abu Lais, seorang tabi'in yang kita termasuk salah satu tokoh sufi di zaman nanti. Yang pada ikat apa maknanya merabasangkan saya manusia bebas, selamat dalam berbagai macam bentuk siksa azab siarat di alam kubur. Maka hendaklah manusia itu membiasakan dirinya, melazimkan dirinya untuk istiqomah mengamalkan 4 hal dalam hidupnya. Kembali 4 hal dalam hidupnya istiqomah ngamalannya. Al-awwal fa muhafazatus salati. Si pertama kita istiqomah ngamalannya dalam hidupnya. Maka hendaklah kita selaku seorang hamba niki selalu memperhatikan, memelihara kewajiban-kewajiban seluruh ibadah sholat niki. Kaniki si pertama kita selamat lawan siksa kubur dan Imam Abu Lais, jaga kewajiban-kewajiban selaku ibadah sholat, baik si hukumna fardu ataukah si hukumna sunnah. Hal ini berdasarkan Al-Quran milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafizu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kan ini petunjuknya dalam Al-Quran milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita selaku hamba-hambanya, hafizu ala salawat, wahai hambaku, peliharalah seluruh kewajiban-kewajiban ibadah salatmu. Ini adalah amrun lil wujub, perintah hukum wajib, tidak boleh ditawar-tawar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita kita jaga, kita pelihara selaku kewajiban-kewajiban ibadah sholat si bebaninda si bihamita si Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatil wusta, terutama sekali sholat wusta. Bagaimana sholat wusta? Lamun terturut maknanya secara harfiah. Di dalam petunjuk Al-Quran mari Allah Subhanahu wa ta'ala niki sembahyang si jadi tengah, karena maknanya bahasa zamannya. Bagaimana sembahyang si jadi tengah adalah sembahyang asar. Sehingga sembahyang asar niki 2 tepi siang sholat ada, kemudian 2 tepi malam. Belok kenjelos si 2 waktu subuh barang zuhur. Belok ke malam 2 waktu maghrib barang isya. Jadi asar niki sembahyang tengah-tengah ini. Lalu terturut makna penjelasan Al-Quran secara harfiah di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, salatil wusta. Apa sebabnya? Apa yang terkenal kita Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga salatil wusta, salat asar niki? Karena secara zahir dalam waktu asar niki cuacanya, suasananya agak redup ya, agak nikmat luar biasa. Manusia lamun main-main tono, lamun beraktivitas manusia saat waktu asar niki agak ringan suasananya tono, sehingga hampir luwih mayoritas manusia niki terlena, tertipu isi aktivitasnya, akhirnya lengah yang gawe ibadah sholat asarnya. Nah, dia secara zahir penjelasannya
apa perintah kita si Allah Subhanahu wa taala untuk jaga kewajiban sholat asar tadi. Lalu secara batin apa sebab ampun perintah kita si Allah taala untuk menjaga kewajiban ibadah sholat asar. Sangat sembahyang asar niki adalah kejadian ahya. Apa kenapa kejadian ahya? Kejadian struktur lembaga manusia pertama terciptaan Allah Subhanahu wa taala ialah datuk moyang ta Nabi Adam alaihi salam lewat kuasa Nabi Allah taala terutama sekali di Jumat. Apa kata dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqa Adam min yaumil jum'ati ba'dal asri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan datuk moyang Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat soal waktu asar Malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam tercipta si Allah Subhanahu wa taala lewat asar lewat Jumat ini asal kejadian 4 lembaga. 4 lembaga niki pertama tanah, kedua api, ketelu angin, keempat air. Jadi struktur awal Nabi Adam alaihissalam termasuk kita si jadi keturunan Adam. Tanah niki ia jadi 4 barang kulit di awak ta. Air niki ia jadi aurat dalam awak ta. Angin niki ia jadi nafas di subul tama niki. Kemudian api ia jadi nafsu dalam diri ta. Kesimpat nikinya dalam wujud diri Adam ataupun dalam wujud diri kita selaku seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah terus simpat niki Bapak Ibu sekalian ia langsung jadi tabiat oleh manusia niki. Marwah santan ia langsung jadi sifat kemanusiaan karakter dalam Wadu selalu merendahkan diri dalam hidupnya, baik di hadapan sesama manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat tanah. Coba kita anak dan kumbi-kumbi manusia lamun menonjol sifat tanah ini. Nah sebaliknya lamun angin nonjol awak manusia ini, manusia sifatnya dalam hidupnya tidak penuh dengan ayat dalam hidup dan niki angin lebih dominan awak dan ketimbang tanah niki. Nah khayalan niki Bapak Ibu sekalian ndak lagi bau mia kita taat ulena Allah Subhanahu wa taala sangat selalu batin kanca otak isina silamunan beya lamun tungene pasti gene lamun dek tungene pasti dek gene menodo ya khayalan di wakil pedas ya balak kita jadi hamba penghayal. Dan sifat si kedua angin nonjol dalam hidup kita. Kemudian si kedua apabila api nonjol dalam hidup awak manusia ini Bapak Ibu sekalian, pasti manusia sifatnya bergairah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Lalu bernafsu meta kemegahan kemewahan dunia, lupa kepentingan hidup dari alam akhirat, berarti api lebih dominan dari awak nasino. Kebalak mitas Allah Subhanahu wa taala. Apakah petunjuknya dalam Al-Quran malik Allah Subhanahu wa taala, faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah niki Quran malik Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Faman khafa maqama rabbih, maka barang siapa yang takut pada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, pasti dia akan dapat mengendalikan hawa nafsunya. Apabila mereka sanggup mengendalikan kehendak hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sebagai tempat tinggalnya. Janji Allah dalam Al-Quran,
Jadi tidak dominan karakter api muncul dalam diri kita sehingga selalu berambisi untuk mengejar kepentingan kemewahan dunia sampai meluang kubur masih ngilang pemelang teliti mikiran dunia. Bayu kejek-kejek ini si Allah Ta'ala. Apa karena mari Allah dalam Al-Quran alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nyata sina lacur, nyata sina kilaka, manusia si berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta benda. Hatta zurtumul maqabir, sampai jelinting leluang harta masih ngilang mata ini kirang yang menuha. No, ini Quran mari Allah Ta'ala jadi cara ini kayak kita bareng-bareng memahaminya petunjuknya syarat dalam Al-Quran mari sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini apa kenapa jangan ya apa sebabnya Allah Ta'ala nak kenal kita untuk menjaga sholatil wusta ini secara ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Apa sebab kita pahami diri kita, kita tahu diri kita niki bahwa kita terpiasi Allah Ta'ala struktur jasmani kita berasal daripada anak api angin air. Kemudian selanjutnya ia jadi watak dalam diri kita. Kemudian si keempat, apabila sifat air angin nampak dalam diri manusia niki Bapak Ibu sekalian, si keempat niki tanah api angin sifat air, manusia niki cenderung dalam dirinya berlaku lemah lembut ya, arah kepekaan dalam rohanina untuk menghadapi situasi hidup ini. Ino kenangan makhum Al-Quran mari Allah Ta'ala sitipak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabima rahmatin minallah lindalahum. Nah ini ya sifat ini nonjol dalam diri manusia. Manusia niki karakter hidupnya lemah lembut ya, halus budi pekertinya kan agak bagus ini dengan Bapak Ibu sekalian. Mirip dia kaca sifat tanah, lamun tanah niki tawadu, lamun air niki lemah lembut. Fabima rahmatin minallah, hanya dengan rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu Muhammad lintalahum, sehingga engkau dapat berlaku lemah lembut kepada mereka itu semua. Karena nonjol benda Bapak Ibu sekalian antara sifat tanah barang sifat air le awak bagus tak jadi manusia sok ndak sifat angin barang api silahkan tak jadi manusia. Nah dia ampun terkenal si Allah Ta'ala dalam bahasa Al-Quran hafizu as-salawat was-salatil wusta, peliharalah jagalah sekalian kewajiban-kewajiban sholatmu, terutama sekali sholat wusta, sholat pertengahan. Nah ia alasannya si pertama dalam Al-Quran mari Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat wusta niki sholat asar namun secara syariat. Karena kalau mengkaji secara ilmu tarekat nih, secara ilmu tasawuf, simboliki kenapa sholat wusta, sholat isi berkualitas tegawe dalam hidup kita. Apa sebab ambo mengenal sholat si berkualitas? Sehingga manusia hamba sehingga ibadah sembahyang niki tentunya dalam nasi nyembah berkelas-kelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam pada waktu kepada gawe imam sopo imam jauh kita nyembah, kelas penyembahan teniki berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Apa sebab apa berbeda kelas penyembahan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada dua sebabnya. Sebab si dua lagi, pertama tingkatan ilmu pengetahuan tak dalam si beribadah kepada Allah daripada arah daur ilmuna, arah sedang ilmuna, arah tinggi dalam ilmuna, otomatis berpengaruh ilmu niki dalam kualitas ibadah dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki penyebab si pertama, apa beda-beda kelas ibadah hamba hadapan Allah. Kemudian penyebab kedua ini tergantung tingkatan khasyatullah. Apa makna khasyatullah?
rasa takut takwana aden tahulina aning Allah Subhanahu wa taala. Coba cek antara dengan si takut tentu aning Allah taala khusyuk hatinya beribadah kepada Allah. Lamun dengan si kurang takutnya sok nengenono aguna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti membedanya yang merupakan asbab dari penyebab utamanya ibadahnya selaku seorang hamba berkualitas bertingkat-tingkat di hadapan Allah. Nah sehingga ulama ini pada kita kualitas ibadah seorang hamba ketika melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada 4 tingkatan netene dalam tahu ya ilmu ulama kan si mahamin kualitas ibadahnya selaku seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala 4 tingkatan kualitas sembahyang. Sembilan si pertama ini tingkatan ibadah secara syariat menengah. Si kedua tingkatan ibadah secara ilmu tarekat. Si kedua tingkatan ibadah secara ilmu hakikat. Si keempat tingkatan ibadah secara ilmu ma'rifat. Kenapa? Niki tingkatan ilmunya. Ilmu tersibang itu Allah Ta'ala. Si kadang beribadah berhubungan dengan Allah berkelas-kelasnya. Ada kelas ilmu tadi, kelas syariat. Mbak kenapa kelas syariat? Ilmu dalam, ilmu luar-luar, sekedar lapat makna, dan menelusurinya secara mendalam. Nah ini kelas syariat alam ini. Badan tidak, hukumnya fardu, sunnah, sah, bakal, halal, haram, makruh, mubah. Gak ada ketika putarnya. Lalu ilmu kelas syariat. No. Terus kemudian punya janji di surga terus. Lalu rajin berjemaah, mau pahala itu likur, terus bekerja sama surga. No. Syariat itu, ke sehingga padahal ada pun telusurinya rajin berjemaah, sembahyang berjemaah simbeno, bau nama kita kipak dalam surga. Kan ulah itu ketuaan toro dan alida, tidak selaku sehingga ini bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingkana ya'ti zaman ala ummati era gini datang sopok zaman sopok masa umatku yusallun falam yusallin luwih lama umatku kira berjemaah sembahyang lalu sebenarnya ndek sembahyang no ke mari nabi no hati-hati cara apik cara luwih lalu umatku lihat zaman sino geger pada berarti pak masjid no berjemaah di pak musalla nana Nabi Muhammad palam yusallin lagi sesungguhnya ndek nawah sembahyang nino kanu karena nokatnya sehingga luwih itu sembahyang bayangan ndek tertentu sembahyang nyembah no bacakan luwih kita kalau ibadah sembahyang bayangan sampai teman sembahyang darah bayangan muncul ketika takbir baca Fatihah si budaya otak bayangan otak ingetannya ketika nyembah Allah si budaya kreditan bayangan kreditan sembahyang no yang pada malam yusolli ruwada sembahyang lagi dari sembahyang no tidak mungkin ulang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang perlu ngaji tingkatan kualitas ini akidah pertama le kelompok niki petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke ya'ti zaman ada ummati yusallun falam yusallin gila datang sopok masa umatku dua umatku gawe ibadah sembahyang lagi sesungguhnya ndek nawah sembahyang ini ya yang benar petunjuk Allah dalam Al-Quran sebagai ancaman dengan si rajin sembahyang mbaya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun cilaka dengan singgawe sembahyang yang membuat alladzina hum an salatihim sahun ialah mereka apabila mereka mengerjakan ibadah sholat hati mereka selalu lalai dan lalu
Lalu barang lalu mbak kenapa lalu dek nawah ngandangin Allah Ta'ala ingat Allah mbak kenapa lalu dunia luntu ingat tanah tono ke ini ya dimana rajin sembahyang siap-siap ya dukulun nabi gini hisab tanpa neraka tanpa diperiksa no ndek dah kalau jannah begini hisab tanpa neraka tanpa diperiksa siap-siap ini angkat manik Allah lihat dalam Al-Quran simbalaikan akhirnya jadi perhatian nanti kelas sembahyang secara ilmu syariat yang ngaji luar-luarnya dan waktu nelusuri dia lihat bagian ke dalamnya kita penjelasan aja loh. Nah si kedua kelas umat niki sembahyang secara ilmu tarekat lamun dengan tarik niki perhatiannya jalur batin akhirnya batinnya supaya selalu fokus khusyuk ingat kepada Allah. Namun berisina tidak sekedar syariatnya pelajarinnya ilmu bagian ke dalamnya ngumbe caranya membersihkan hatinya lalu wujud kebendaan sehingga batin ini selalu terisi dengan Allah. Akhirnya sesuai kata Allah dalam hadis qudsi qalbul mu'minin baitullah. Hati orang yang beriman itu di sanalah rumahnya Allah. Nah ini targetnya ya. Ini targetnya kejarnya ini no. Nah dia secara tarekat agak dalam kejiwaan iya gini. Berarti sembahyang niki bukan sekedar aktivitas gerak-gerik awaknya, akan tetapi hudur artinya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala no. Nah apabila yang pun ibadah bareng-bareng Bapak Ibu sekalian yang ibadah sing yang kuna jadi garansi apa kenal garansi jadi penjamin jamin telangan apa tanha anil fahsya'i wal munkar no ino kenalnya si manis Allah wa aqimis sholat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar dan dirikanlah sholat sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah pelakunya untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sembahyang kenapa? Sembahyang tingkatan tarekat tidak sekedar ngatur awakna perihina gerakan atina no kan jelas ya kan? Allah ya mahal kan pengguna mahal ya agak beratnya tembersiang ate tenjaga ate dalam tes menyembah Allah Ta'ala lamun dituah dengan ilmu penjelasannya. Nah ini perlu dengar penjelasannya niki akhirnya bagus suasana batin itu ketika beribadah berhubungan dengan Allah Ta'ala saya dengan kita janji kesuksesan kebahagiaan si Allah Ta'ala dunia akhirat niki dengan sembahyang si husu atena dengan sembahyang si rajin berjemaah berdasarkan dengan si sembahyang si husu atena mundur dulu keterangan yang coba cek buka Al-Quran mari Allah Ta'ala surat Al-Mu'minun apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dengan beriman si agak si sukses si selamat dunia akhirat dengan si beriman sembahyang khusyuk ndek sembahyang berjamaah no go jadi betul sembahyang beta khusyuk nabe akhir pedas nak ya lagu apik lengkap ini seperti masjid dalam telah kepada yang masjid mana yang boleh naik untuk hari lengkap kemarin ini akan jauh lebih bagus apabila terajin berjemaah serta khusyuk atenta kepada Allah jauh lebih bagus ini. Lamun dia lebih khusyuk atenta dalam masjid lebat kebohongan itu sembahnya sok khusyuk aneh sangat sembahyang si terima sembahyang khusyuk dia sembahyang rajin berjamaah ke Lena kan kemudian di Quran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan iki perlu dibeda ya terus sembahyang khusyuk no syarat khusyuk niki ayat mada liwajhillah la tama'am bisawab wa la haraban min al-liqa aw wa huduril qalbi ma Allah ta'ala duna syai'in akhar
Apa kenana selaku amal ibadah segawe di sini targetnya rasai untuk liwajillah. Bagaimana supaya dia dapat berjumpa dengan Allah yang disembah. Mulan gangana targetnya. Ake ku gede barang sudah si ku sembah ampun puas anakku no. Sehingga lihat dalam hati dari selalu kudur qadim Allah kita dulu syai'in akhar. Apa karena hati dari selalu dipersiapkan untuk ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna syai'in akhar, meninggalkan tarku amma siwallah, melupakan segala sesuatu selain daripada Allah. No, jaga sekatnya sembahyang khusyuk ini tadi ulah tengah ilmu dah ini anggota sembahyang khusyuk agenda ke sembahyang bayangan. No, kan sembahyang bayangan mengundang Bali kan dengan Hindu yang ngomong di sembayangan arangan nah kita kenapa sih munda na khusyuk atenda tidak sembahyangan no pedas ndak nyembah ke pada ini orang Hindu berarti nih apik ngesobria kajian untuk perlu ngaji serta dengan ilmuna sehingga jelas petunjuknya dalam Al-Quran mari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah munanya pun sembahyang kelasnya kualitasnya ilmu tarekat ulama bin basaino sehingga syariat ini awak kenal pegawai ini dia terlibat hati lamun tarekat di samping awak pegawai milu terlibat hati terusuk ingat kan jelas ya paham itu kan? Berarti namun sumpah yang secara syariat niki kita gawe sekedar apa? Sekedar ruku barang sujud kita nurut pegawaian imam. Adapun aten tembe ketipanan dia terperduli dengan sembahyang pada syariat ke dan harap surga dah dan dengan surga sembarang itu jadinya salam istighfar be mantap Allahumma inni as'aluka ridhal jannah sehingga kita tidak cocok dan ilah teman-teman kunta sehingga apa sekedar ruku bar sekedar sujud tidak terpeduliannya atenu berjipati ngetanam berjipati ngelau bar salam-salam as'aluka ridhal jannah ibetilah kecaran kecil keberas kan anggap ini. Nah namun sembahyang pada tarakat niki Bapak Ibu sekalian keras yang menghadirkan hati di dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Angkan sebelum takbiratul ihram siapa natena juluk kana bersiang atenu dari segala wujud kebendaan ndak kali takbiratul ihram menemasi aten tenggerunya mikiran sesuatu ingatan sesuatu selain Allah no yang mana berdoa kadang-kadang imam mendengar apa karena berdoa kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas kita yang perlindungan Allah taala lakan ada si was-was sehingga bisikan setan tono bisik kita Allahu Akbar sun keper nak tengah tono bisik setan sun otak tempuang tono sun selina tetekon apa kala yang perlu bacanya kanggo sok dah membaca sebelum sembah no kadang-kadang imam dengar terpaksa temu ni Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wajah jalurnya tepat beda tepat kutika takbir ate kunandang sida bar subulan kunang sembahyang na tepat jalurnya beda ya kutika salam ate kuningat sida no ini kadang-kadang ini bacanya dengan kadang-kadang tersebende apa na ilahi anta maksudi warida kamatlubi nenekku ampo ku sembahyang gak melengku sida doang melengku ndak lain ndek ku mele surga ku mele pahala sida melengku sepen surga sepen neraka warida kamatlubi di kereda anda ku petane saya ngundel pun duwe amal ibadah ku gawe ngundel neraka ndek ku bawa kita surga anda no lino kami no anak jadi no kan mana syukri kita kan apa kan subhanal malikil qudusus salamul mu'min hidup pamne roh menuju ke
hidupan roh dengan akhirnya connect berhubungan roh niki dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, yang kok sembahyang artinya hilang manusia, sholat maknanya tetap roh. No, lebih mutasawuf. No, beda dah. Kan kia dasar-dasar keilmuan mereka. Kita tahu sembahyang. Saya nggak tahu kadang tahu sembahyang nikmat sembahyang ini menjalan ya. Ketika ngaji nikmat, ketika zikir nikmat, ketika susah nikmat, ketika sakit nikmat. You know ya, ekses negara akibat daripada nikmat sembahyang ini menjalan kita selaku aspek kehidupan kita beres Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu rata-rata dia teman nikmat sembahyang ini ya, kita mau lelah, kita mau ngantuk, kita mau kesal. Nikmat menjadi padahal yang dia coba jaga. Ketika membaca Fatihah, Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukilah aku ya Allah ke jalanmu seperti jalan orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat hutang, nikmat ruku, nikmat sujud kan? Apa bahasa Jepang? Kelopak ya hutang, kelopak ya ruku, kelopak ya sujud kan? Takut ya dilepas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penyembahan kan ada penyembahan raga, ada penyembahan rasa, ada penyembahan nyawa. Kita pernah senang ya kan? Ada penyembahan rahasia. Dan dengan singgungan ibu no, yang tangga kita ini kalau ada kecil-kecil dah, so tempat otak nama kuda sendul tuna ini, lo nak nama di otaknya itu tempat dulu, mana deh? Kembali buka ada mana dah? Kita pernah senang ya, lalu bagian itu lalu misalkan ibu-ibu no, bersih-bersih dengan amalan dulu, akhirnya bercak menerima ya. Nah, kalau dia sekenanya sembahyang tarekat niki hadirana hatena sebelum takbir untuk siap-siap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, Ya Rabbana ansur jihadana naqati ulama bi ghabi am baitati